Yuk, delegasi Jepang sudah sampai nih. Minum aqua dulu? Nanti aja. Delegasi Jepang. Selamat datang. Pak, jangan panik, Pak. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya, Pak. Jepang! Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, Bapak Dr. Marhaban Sigalingging, SEMM, dan Bapak Darmawan Lubis MM, serta teman-teman seperjuangan Magister Manajemen Angkatan 2021 yang berbahagia. Perkenalkanlah kami dari kelompok 1 tugas manajemen pemasaran yang terdiri dari yang pertama yaitu Saudara Sudega NPM 21710032. Kemudian yang kedua yaitu Saudari Aninda Amelia NPM 21710030. Yang ketiga Saudara Suhadi Santoso NPM 21710029 dan saya sendiri Hamdani NPM 21710033. Di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang consumer behavior atau perilaku konsumen pada perusahaan Aqua. Perilaku konsumen atau consumer behavior yang menerangkan bahwa keputusan konsumen dalam pembelian selain dipengaruhi oleh karakteristik konsumen juga dapat dipengaruhi oleh bauran pemasaran yang mencakup produk, harga, distribusi, dan promosi. Aqua salah satu di antara produk air minum mineral yang pertama berdiri telah memiliki merek yang mapan dan menjadi familiar di hati konsumen. Keterdekatannya dengan konsumen menjadikan air minum mineral merek Aqua memiliki kekuatan pasar di tengah persaingan yang ketat. Keberadaan air minum mineral Aqua sebagai produsen yang pertama kali menawarkan produk air minum dalam kemasan telah menjadikan konsumen sangat dekat dengan produk ini. Hal ini dapat ditunjukkan dengan begitu kuatnya persepsi konsumen akan produk air minum sebagai produk minuman yang paling baik kualitasnya. Sehingga pada setiap keperluan konsumen dengan jenis apapun selalu dilengkapi dengan air mineral Aqua. Di dalam pemasaran memahami perilaku konsumen sangat penting. Pemahaman akan perilaku konsumen dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik. Yang kedua, perilaku konsumen dapat membantu pembuat keputusan, membuat kebijakan publik. Yang ketiga, dalam hal pemasaran sosial atau social marketing, yaitu penyebaran ide di antara konsumen. Dengan memahami sikap konsumen dalam menghadapi sesuatu, seseorang dapat menyebarkan ide dengan lebih cepat, efektif, dan juga dapat memberikan gambaran kepada para pemasar dan pembuatan produk, penyesuaian harga produk, mutu produk, kemasan, dan sebagainya, agar dalam penjualan produknya tidak menimbulkan kekecewaan pada pemasar tersebut. Menurut Griffin dalam Sophia dan Sangaji, perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah atau low involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang yang berharga jual tinggi atau high involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat perusahaan Aqua. Ide mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan timbul ketika Tirta Utomo bekerja sebagai pegawai Pertamina pada awal tahun 1970-an. Saat itu, pria bernama asli Kwa Sin Bao itu bertugas menjamu delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Namun jamuan itu terganggu ketika istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengkonsumsi air yang tidak bersih. Maklum saja,
air minum yang disajikan saat itu bukan air minum kemasan seperti sekarang ini, melainkan air tanah yang direbus secara tradisional. Bahkan bau tanah pun masih terasa. Tirto Utomo kemudian mengambil kesimpulan bahwa tamu-tamu yang berasal dari negara barat tidak terbiasa dengan air minum yang direbus, melainkan air yang telah disterilkan. Usaha Tirto Utomo membuahkan hasil. Peluang pasar mulai terbuka dan omset pendapatan naik. Seperti orang mulai percaya bahwa Aqua merupakan air minum dengan kualitas tinggi. Kemudian pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku air yang mulanya dari sumur bor ke mata air pegunungan karena dianggap mengandung komposisi alami yang kaya nutrisi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama ada perilaku membeli kompleks atau complex buying behavior. Tipe ini adalah jenis pembeli yang mempertimbangkan dengan sangat matang sebelum membeli suatu barang atau jasa. Biasanya, produk yang dibeli adalah produk yang mahal atau jarang dibeli. Yang kedua, itu ada tipe perilaku membeli yang mengurangi disnonansi atau dissonance reducing buying. Tipe ini adalah pembeli yang melakukan perbandingan antar merek suatu produk. Proses disnonansi terjadi karena pembeli takut menyesali pilihan mereka. Yang ketiga, itu ada perilaku yang telah terbiasa atau yang disebut dengan habitual buying behavior. Perilaku pembeli ini adalah mereka yang membeli karena kebiasaan mereka terhadap suatu barang. Mereka tidak terlalu memikirkan merek produk tersebut karena sudah mengenal produk tersebut. Biasanya, produk yang dibeli adalah seperti air mineral. Yang selanjutnya, perilaku mencari keragaman produk atau variety seeking behavior. Pada proses pembelian ini, merek tidak menjadi suatu hal yang utama. Membeli suatu barang atau pembeli pada tipe ini adalah mereka yang mencari variasi produk. Menurut Kotler, faktor utama perilaku pembelian terdiri dari 1. Faktor budaya. Budaya adalah serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga, instansi penting lainnya. Yang kedua ada subbudaya. Kelompok yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. Yang selanjutnya ada kelas sosial, pembagian kelompok masyarakat yang relatif permanen dan relatif teratur, di mana anggota memiliki nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Yang selanjutnya atau yang kedua, itu ada faktor sosial. Kelompok terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung, tatap muka, atau secara tidak langsung. Itu ada keluarga, kemudian ada peran dan status. Bahwasanya peran terdiri dari sejumlah aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan menurut orang-orang di sekitarnya. Tiap peran itu membawa status yang menggambarkan penghargaan terhadap peran tersebut oleh masyarakat. Yang selanjutnya atau yang ketiga itu ada faktor pribadi yang terdiri dari umur, tata siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kemudian kepribadian atau konsep diri secara psikologis yang membedakan seseorang yang menghasilkan tanggapan secara konsisten dan terus-menerus terhadap lingkungan. Konsep diri adalah kepemilikan seseorang dapat menyumbang dan mencerminkan keidentitasan diri mereka. Kemudian yang terakhir ada faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 psikologis utama. Yang pertama, motivasi adalah kebutuhan yang mendorong seorang secara kuat mencari kepuasan untuk kebutuhan tersebut. Yang kedua ada persepsi, proses bagaimana menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti. Yang ketiga, pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang karena pengalaman tersebut. Yang terakhir, keyakinan dan sikap, keyakinan pemikiran secara deskriptif yang dipertahankan seseorang mengenai sesuatu sikap merupakan evaluasi, perasaan, kecenderungan, dan konsisten atas suka atau tidak seseorang terhadap suatu objek atau ide tertentu. Cara Aqua memahami konsumen. Yang pertama, PT Aqua Golden Mississippi berpendapat bahwa pelanggan itu yang paling penting untuk perusahaan. Tanpa pelanggan atau konsumen, perusahaan tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Maka dari itu, demi kepuasan pelanggan, PT Aqua Golden Mississippi memberikan pelayanan dan kualitas yang maksimal dengan tujuan agar pelanggan selalu merasa puas dalam menggunakan produk dari PT Aqua. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpaling kepada produk lain. Yang kedua, marketing mix merupakan suatu alat marketing yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan marketing dalam pasar target. Dalam hal ini, Maison sebagai produk baru minuman isotonik menunjukkan eksistensinya dengan mengoptimalkan unsur 4P marketing mix, produk, harga, distribusi, promosi yang kompetitif.
Mengetahui sasaran konsumen manusia memang banyak diberi kemudahan dalam berbagai sektor bidang kehidupan, apalagi di zaman serba digital seperti pada saat ini. Tidak itu saja, segmen konsumen juga mulai lebih spesifik. Kemudian yang keempat, mencari informasi tentang persepsi konsumen terhadap produk, bisa memahami bagaimana perilaku konsumen, salah satunya dengan cara melakukan sebuah survei. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah, yang pertama, di dalam perilaku konsumen atau consumer behavior Aqua terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor budaya, sosial, psikologi, dan pribadi. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga murah atau low involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi atau high involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Saran yang dapat kami ambil, mengingat perusahaan Aqua adalah perusahaan yang besar, yaitu sebagai perusahaan yang mempelopori usaha air minum, maka dari itu, pengelolaan terhadap perilaku konsumen atau consumer behavior sangat memerlukan perhatian khusus agar konsumen tidak beralih kepada produk-produk baru yang sudah ada, sehingga perusahaan dapat menjaga profitabilitas dengan baik. Demikian pemaparan dari kami, kelompok 1 mata kuliah manajemen pemasaran. Jika ada pertanyaan atau saran bisa disampaikan pada saat kuliah berlangsung atau dapat melalui tanya jawab di akun Sepada. Saya mewakili kawan-kawan pada kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.